Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara sekalian, juga anak-anak, kita hari ini akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023. Saya membawakan sebuah tema yaitu belajar dari simpanse. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini bersama-sama kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, terutama kami belajar dari banyak ciptaan-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami beroleh pengertian hikmat Tuhan melalui firman yang akan kami baca renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohonkan pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Belajar dari simpanse. Simpanse adalah salah satu binatang omnivora yang dia bukan hanya memakan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman, tetapi sometimes suatu ketika dia juga akan memakan binatang juga. Ataupun memakan daging. Dan daging yang dia makan adalah hasil berburu memangsa. Itu yang akan kita pelajari dari simpanse. Simpanse adalah binatang dari Afrika, tepatnya berasal dari daerah Kongo, wilayah habitatnya, di mana dia memiliki sebuah kebiasaan, habit yang cukup menarik untuk menjadi pelajaran kita sebagai manusia. Dan itu juga diberlakukan sebenarnya, tetapi mulai menurun nilai-nilai itu, yaitu ketika simpanse berburu mangsa untuk memakan daging, maka semua segerombolan simpanse itu akan mencari mangsanya sampai dapat. Tapi yang menarik ketika salah satu dari segerombolan simpanse itu mendapatkan buruannya, maka dia akan berteriak-teriak, mengatakan, memberitahukan kepada sejawatnya, komunitasnya bahwa dia sudah mendapatkan binatang buruan itu, maka nanti komunitas yang lain, simpanse yang lain akan berhenti untuk berburu. Menarik kan, saudara? Apa yang terjadi? Maka binatang buruan yang berhasil ditangkap itu akan dimakan bersama-sama dalam satu kelompok, dalam satu komunitas itu. Sehingga mereka akan makan bersama. Jadi mereka mencukupkan dari apa yang didapatkan dari satu rekan mereka dan menghabiskan itu bersama-sama dengan saling berbagi, saling peduli. Selain nilai itu, simpanse ternyata termasuk binatang yang paling cerdas mendekati kecerdasan manusia. Mereka juga mengasuh dan membesarkan anak mereka mirip dengan cara manusia membesarkan anaknya. Bahkan mereka juga mentransformasikan nilai-nilai kehidupan kepada generasi berikutnya. Seperti salah satunya ketika mereka berburu mencari mangsa untuk dimakan bersama. Perilaku simpanse itu merupakan sebuah upaya tindakan yang bijak untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam lingkungan di sana. Dan menarik, hal ini juga diadopsi oleh orang-orang di pedalaman Kongo untuk mereka juga membatasi diri dalam membunuh hanya satu hewan buruan untuk satu kelompok berburu. Manusia modern menganggapnya ini sebagai sesuatu yang primitif. Kalau bisa mendapatkan 10 buruan, kenapa harus puas dengan satu hewan saja? Wang pun masuk ke pedalaman Kongo dan menggoda para pemburu lokal yang tamah, yang serakah, dan akhirnya terjadilah ketidakseimbangan ekosistem. Hal ini dituliskan oleh Kazuo Inamori, bagaimana perilaku masyarakat yang tamak itu akhirnya berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem, bahkan sesama mereka, masyarakat Kongo, pedalaman itu akhirnya saling menyerang ataupun terjadi kecemburuan, bahkan terjadi perilaku yang tidak rukun kembali. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kisah simpanse dan yang ternyata
berdampak tidak baik ketika hal itu tidak diambil hikmahnya, menjadi sebuah pengingat kepada kita seperti Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 yang mengatakan demikian. Yesus berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya baca sekali lagi. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Yesus ini merupakan pengajaran Yesus dalam perumpamaan yang mau mengingatkan kepada orang banyak pada saat itu supaya mereka tidak bergantung kepada harta duniawi, bahkan melakukan banyak hal yang bodoh yang disebut Yesus dalam perumpamaan itu. Dengan berpikir mengumpulkan harta banyak, maka dia akan bisa lebih tenang, lebih nyaman, dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak dibawa mati. Dalam ajaran Yesus bahkan mengatakan orang seperti itu adalah orang yang bodoh. Bodoh yang dimaksud Yesus bukan berarti dia tidak bisa bekerja, berkarya. Tetapi kebodohannya adalah menggantungkan hidupnya kepada harta dunia. Tapi sekarang dalam nasihat itu, pengajaran itu Yesus mengajarkan supaya kita manusia benar-benar bergantung kepada Tuhan dalam menyandarkan hidup dan kehidupannya, terutama dalam meletakkan pengharapan kehidupan kekal. Melalui perumpamaan tersebut, Yesus ingin menyampaikan bahwa kepenuhan hidup manusia tidak terletak pada kelimpahan harta yang dimilikinya, tidak bergantung kepada kekayaan. Mereka menyandarkan kebahagiaan serta kepenuhan makna hidupnya pada kekayaan dan bukan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai orang-orang yang bodoh. Tuhan Yesus mengingatkan melalui pengajaran ini untuk kita senantiasa memiliki kesadaran, kebergantungan hidup kita kepada Tuhan. Bukan sekedar mengejar kekayaan, kesenangan, kepuasan yang duniawi, tetapi kita terus mencari apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah untuk kita lakukan. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di sebaliknya, kalau kita mengejar hal duniawi, maka ketamakan dan keserakahan justru akan menghancurkan bukan hanya kehidupan diri kita sendiri yang jatuh ke dalam ketamakan, tidak pernah puas, selalu kurang, hidup dalam sungut-sungut, dan juga berdampak kepada relasi kita kepada sesama, bahkan terhadap lingkungan di mana kita berada. Mari kita belajar dari simpanse yang memang berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi ketika mereka memperoleh apa yang didapatkannya, dia mencukupkan itu bukan hanya untuk dirinya, bahkan berbagi dengan saudara-saudaranya. Semoga ini menyadarkan kepada kita untuk terus juga menyadari ketika ada sesuatu yang kita miliki, untuk kita bisa bagikan untuk mereka yang membutuhkan, menjadi sebuah kesempatan untuk kita menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita terus hidup bergantung dan sandar kepada Tuhan, dan juga menyatakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali belajar dari ciptaan Tuhan, simpanse, sebuah binatang yang memiliki kecerdasan, mendekati kecerdasan manusia, dalam perilakunya, dalam habitnya, bukan bagaimana dia saja mengejarkan kepada anak-anak, tetapi juga dan nilai-nilai dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Bagaimana ketika dia berburu untuk mendapatkan makanan, maka dia akan mencukupkan apa yang dia dapatkan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga orang-orang ataupun komunitasnya, dan mereka di sekitarnya juga berhenti untuk bersama-sama menikmati berkat itu. Kami bersyukur dan boleh mengingatkan kepada kami ada nilai-nilai yang telah Tuhan hadirkan untuk kami hidupi, kami lakukan,
dalam banyak hal ciptaan-Mu. Kami terus dimampukan Tuhan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami secara khusus doa, mendukung doa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan lanjut usia, untuk Pak Tanto dan Ibu Titin, untuk Bapak Sugono Mahargono dan Ibu Nani Mahargono, untuk Ibu Heni Cahya, Ibu Oma Sylvia. Kami menserahkan orang-orang yang lanjut usia ini dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan, terutama lewat orang-orang di sekitar mereka, keluarganya, orang yang merawatnya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pengobatan, baik yang rawat di rumah sakit maupun dari pengobatan berjalan, kontrol, Tuhan biarlah akan memberkati dalam perjuangannya itu dengan kasih setia Tuhan. Juga untuk saudara, keluarga yang mendampingi dan merawatnya. Kami saat ini mau bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada tanggal 24 Juli, ada Mike Joseba Istia, dan tanggal 25 Juli, Nini Hermawati, Bapak Pono Budi Handoko, untuk Ibu Revi Liane, untuk Bapak Erik Effendi. Tuhan menolong berkati agar limpahan kasih setia Tuhan buat mereka terus makin setia kepada Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar mereka, dan juga menyatakan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mendoakan juga Tuhan untuk gerejamu GKI 5 dalam setiap rangkaian kegiatan yang ada, terutama dalam rangkaian menjelang 40 tahun GKI 5, panitia 40 tahun sedang menyiapkan berbagai kegiatan terkait juga dengan kesaksian pelayanan. Mereka sedang berproses Tuhan untuk mendapatkan anak-anak yang akan menjadi anak asuh. Tuhan menolong berkati. Ini jadi kesempatan kami untuk mau peduli dan berbagi mereka yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan agar mendapatkan kehidupan, pendidikan yang lebih baik, sehingga masa depan mereka boleh semakin lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar kuasa-Mu terus dinyatakan oleh bagi negeri kami, terutama melalui pemimpin kami, Tuhan Presiden Jokowi, beserta dengan segenap wakil presiden dan jajarannya. Doakan untuk proses pemilu yang sedang berlangsung. Kami terus rindu Tuhan, pemilu dapat berjalan dengan rukun, damai, tentram, dan terpilih pemimpin yang memiliki hati, visi, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, aman, tentram, dan sejahtera. Seluruh doa kami Tuhan, kami serahkan dan kami mintakan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih Tuhan Tuhan Yesus Kristus, dan pernyataan karya Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun, dan menolongmu. Haleluya. Amin.